Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu diberi penghormatan, hormati secara lebih baik. Artinya apa? Orang itu akan bisa menghormati secara lebih baik kalau sesuai dengan proporsinya. Debat ilmu, satpam itu ya tugasnya keamanan. Kalau dosen ilmu, kalau ada dosen diajak debat ilmu oleh satpam ini nggak makom. Ya. Jadi ini maka wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu diberi penghormatan, hormati secara lebih baik. Artinya apa? Orang itu akan bisa menghormati secara lebih baik kalau sesuai dengan proporsinya. Anda misalnya siapa? Anda rektor, diperlakukan seperti rektor, maka Anda akan bisa berlaku menghormati orang itu karena Anda rektor. Anda dosen, dihormati oleh mahasiswa, pasti Anda akan lebih bisa menghormati mahasiswamu. Tapi kalau Anda dilecehkan oleh mahasiswa, pasti kamu akan lebih bisa melecehkannya. Lah itu maksudnya. Nah, tapi tentu tidak mungkin melecehkan di sini. Maksudnya inti tahiyat itu lahirnya pribadi, tahu diri, kalau mendapatkan penghormatan bisa menghormati, bahkan menghormati lebih dulu. Aurudduha, minimal seimbang. Nah, makanya kalau secara syariah, kalau kamu dikasih salam assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmah, itu kan syariatnya. Tapi sebenarnya bukan itu. Tahiyat itu bukan sekedar salam, tapi tahiyat itu totalitas kehidupan kita ini. Bagaimana kita diseraungi. Kalau kamu dibaiki harus bisa membalas kebaikan yang lebih baik. Kalau kamu dijeleki bukan berarti harus membalas kejelekan yang lebih jelek loh ya. Artinya kamu berhak memberikan pelajaran. Mohon maaf ya, hati-hati ya ini. Jadi kalau kamu sudah dibaiki, perlakukan orang itu sebaik-baiknya. Nah sebaliknya kalau orang itu nggak bisa baik sama kamu, ya kamu daripada sakit hati, ya kamu jangan membaiki dalam artian dalam tanda kutip, baikilah secara tepat. Apa itu? Membaiki orang yang tidak baik itu ada caranya itu loh. Membaiki orang yang telah berbuat baik pada kamu, lah itu harus lebih baik. Tapi membaiki, membalas kebaikan kepada orang yang tidak baik itu ada caranya. Caranya gimana? Ya saya kasih pelajaran lah gimana itu. Coba. Ini aurudduha wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Aurudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat penghormatan tadi sebagai wujud tahiyat kita dalam totalitas kehidupan, itu dikembalikan pada diri kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu dan Allah Maha mencatat yang di dalam hatimu seperti apa. Karena ada orang itu yang tidak ada apa-apa, ada cowok-cowok duduk, ada perempuan berjilbab dari jauh, assalamualaikum, itu belum tentuan loh, itu belum tentu penghormatan, gitu. Kadang-kadang penghinaan itu loh. Nah, jadi dikembalikan pada innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, hati-hati. Yang dinilai oleh Allah bukan ucapan zahirmu, tapi yang dinilai oleh Allah ucapan zahir yang dipimpin oleh hatimu. Ada orang itu yang ucapannya menghormati tapi sebenarnya melecehkan, ada itu. Ya toh. Nah, ini dikembalikan kepada diri masing-masing. Artinya apa? Bahwa orang yang melakukan tahiyat ini, orang itu benar-benar memperhatikan rasa, menjaga rasa. Apa itu? Wal yatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada. Ini dalam surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf itu surat Kahfi, surat ke-18 ayatnya 19. Nanti dicek. Di tengah-tengah itu, tengah-tengah Quran itu ada wal yatalattaf. Hati-hati. Apa ya wal yatalattaf di situ? Kalau secara syariah, secara teks ya kita hendaknya berlaku lemah lembut. Tapi dalam konteks kaji thariqah, dalam konteks kaji syariah thariqah, hakikat ma'rifah dan ikon, dalam konteks kaji tasawuf yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa dan nafsu, yang dimaksud adalah latifahmu itu yang terpenting, sirrimu yang terpenting. Wal yatalattaf, hendaknya kamu tanyakan pada latifatul sirrimu dan latifatul akhfamu, hati yang paling dalam ini seperti apa itu. Sehingga dari situlah wala yusy'iranna bikum ahada. Dari situlah masing-masing diri akan bisa merasakan. Orang yang kamu perlakukan dengan rasa yang tidak baik, rasa.
orang yang kamu perlakukan dengan rasa tulus itu juga kroso. Itulah yang disebut dengan wal yatalattaf wala yusyironna bikum ahada. Ingat, orang itu merasakan apa yang kamu rasa, apa yang kamu berbuat. Ekspresimu itu seolah-olah baik, padahal nggak baik, itu kroso. Nah, ini yang disuruh memperhatikan oleh kita. Sekali lagi dalam surat Al-Kahfi, surat 18, ayatnya 19. Baik, maka kembali kepada situ, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Surat An-Nisa surat keempat ya, ayatnya 86. Surat An-Nisa itu termasuk surat yang panjang ya, ayatnya terdiri dari 176 ayat. Surat keempat. Kalau surat ketiga itu surat apa? Ali Imran ya. Ali Imran ayatnya 200. Surat kedua Al-Baqarah ya. Ayatnya 286. Surat pertama Al-Fatihah ayatnya 7 ya. Terus surat kelima Al-Maidah ya, ayatnya 200. Al-Maidah itu yang 120. Surat kelima. Kemudian Al-An'am ya. Al-An'am itu surat ke-6, ayatnya 165. Kemudian surat Al-A'raf ya, surat ke-7, itu ayatnya 206 ya. Betul ya? Kemudian surat Al-Anfal ke-8, itu ayatnya 75. Lalu surat Taubah, surat ke-9, ayatnya berapa? 129. Lalu surat Yunus, ayatnya 109. Ya, Yunus. 10 ya, ke-11 Hud, ya toh? 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr. Ayatnya 99 ya. Lalu An-Nahl, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Thaha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asy-Syu'ara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Ankabut, 30 Ar-Rum, 31 Luqman, 32 As-Sajdah, 33 Al-Ahzab. Ya toh? 34 Saba, 35 Fatir, 36 Yasin, 37 As-Saffat, 38 Shad, 39 Az-Zumar, 40 Ghafir dan seterusnya. Baik. Saya kira begitu ya. Pertemuan ini tentang rukun qauli yang ketiga, yaitu tahiyat. Hubungannya dengan rukun qalbi dan tartib. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Selamat memutar terus, mengulang-ulang untuk diputar agar supaya dapat kepahaman. Nanti rukun qauli berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wal-'afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak iso.